Kami dari tim penelitian Taman Kota Bandung akan mempersembahkan hasil kegiatan penelitian kami pada taman-taman pilihannya yang tersebar di Kota Bandung. Kota Bandung memiliki taman yang harus menyeimbangkan fungsinya sebagai bagian dari sistem penggelontoran air limpasan hujan dengan fungsi-fungsi ruang terbuka hijau lainnya. Penelitian ini mendalami interaksi antara fungsi khusus taman sebagai bagian pengelolaan air limpasan hujan dengan fungsi sosial budaya sebagai tempat pusat kegiatan masyarakat. Elemen air memiliki potensi besar menjadi daya tarik pada sebuah taman, sehingga interaksi fungsi-fungsi ini dapat mudah terjadi. Penelitian ini membandingkan kinerja interaksi berbagai fungsi pada dua kelompok taman, yaitu taman-taman yang dibangun pra kemerdekaan oleh pemerintah Hindia Belanda dengan taman-taman yang dibangun pasca kemerdekaan. Survei dan wawancara penggunaan taman dilakukan terhadap 6 buah taman yang dibangun sebagai bagian dari pengelolaan tata air di masa pra kemerdekaan, yaitu Taman Lansia, Taman Kandaga Puspa, Taman Pet Park, Taman Seram, Taman Maluku, Taman Inklusi, serta terhadap 2 taman yang dibangun pasca kemerdekaan, yaitu Taman Sumringah dan Taman Masjid Al-Jabar. Penelitian ini mengumpulkan 2 jenis data, primer dan sekunder. Data primer mencakup observasi lapangan dan wawancara dengan pengunjung taman, termasuk saat hujan untuk memeriksa drainase. Data sekunder merupakan peta udara dan literatur terkait dari internet. Observasi mencakup dokumentasi fasilitas taman dan wawancara tentang pengalaman, kenyamanan, serta edukasi. Data primer dan sekunder dianalisis dari aspek ekologis, hidrologis, dan sosial budaya untuk mengetahui kondisi taman dan pemanfaatannya. Kondisi fisik dan pemanfaatan ruang taman, terutama terkait jalur hidrologis, direkam dalam foto dan video. Analisis iklim mikro dan derajat ketertutupan juga dilakukan untuk melihat integrasi taman terhadap aktivitas. Hasilnya digunakan untuk menilai kinerja taman sebagai RTH publik. Taman Lansia adalah taman yang berada di Citarum, Kota Bandung, Jawa Barat. Bentuk jalur hidrologis taman ini adalah sungai dengan kolam retensi. Saluran air sungai ini terlihat membesar dan mengecil tidak merata yang menyebabkan arus air dengan debit yang berbeda-beda. Terdapat kolam retensi yang tidak pernah penuh dan berpotensi menjadi tempat pembiakan nyamuk. Berbagai aktivitas Taman Lansia adalah makan, bermain, mengobrol, bersantai, berjualan, dan piknik. Pada taman ini tidak ditemukan interaksi antara aktivitas dengan jalur hidrologis. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi jalur hidrologis Taman Lansia hanya untuk penggelontoran air. Taman Kandaga Puspa adalah taman yang berada di sisi timur Taman Lansia. Saluran air pada taman ini terlihat memiliki dimensi yang konsisten sehingga debit air pada taman ini juga tergolong konsisten. Bentuk jalur hidrologis taman ini berupa sungai. Tidak seperti pada Taman Lansia, aktivitas di Taman Kandaga Puspa cenderung sedikit sehingga tidak ada kegiatan di dalamnya. Tidak ditemukan interaksi antara aktivitas dengan jalur hidrologis. Sama seperti Taman Lansia, hal ini menunjukkan jalur hidrologis hanya untuk penggelontoran air dan tidak berfungsi terhadap aspek sosial budaya. Taman Pet Park adalah taman yang berada di Jalan Cilaki. Saluran air pada Pet Park memiliki dimensi yang lebih besar dibandingkan taman-taman sebelumnya. Namun pada bagian ujung taman, dimensi saluran air mengecil sehingga debit air di bagian ujung akan lebih besar. Bentuk jalur hidrologis taman ini adalah sungai dengan kolam retensi. Pada taman ini, aktivitas yang ada adalah bersantai, mengobrol, dan berolahraga. Sama seperti 2 taman sebelumnya, tidak ditemukan interaksi antara aktivitas dengan jalur hidrologis. Ditambah dengan kondisi taman yang kurang terawat, membuat keberadaan jalur hidrologis semakin tidak terlihat dan terasa. Taman Seram atau yang dikenal dengan Sister City Park adalah taman yang berada di Jalan Seram. Bentuk jalur hidrologis taman ini adalah sungai. Saluran air pada Taman Seram memiliki dimensi yang konsisten sehingga debit air dapat dikatakan konsisten juga. Pada Taman Seram hanya terdapat aktivitas bersih-bersih oleh petugas kebersihan setempat. Pada taman ini tidak ditemukan interaksi antara aktivitas dengan jalur hidrologis. Ditambah dengan perkerasan yang ada tidak mendukung terjadinya aktivitas antara jalur hidrologis dengan manusia. Taman Maluku merupakan taman yang berada di Jalan Citarum. Bentuk jalur hidrologis taman ini berupa sungai. Kondisi saluran air pada Taman Maluku tergolong lancar, tidak ada penyumbatan. Namun, setelah hujan, terlihat banyak genangan air di permukaan tanah yang tidak ditutup perkerasan, yang menunjukkan bahwa daya resap ke tanah yang rendah dan penyaluran air yang kurang baik.
Untuk aktivitas pada Taman Maluku ada berjualan, menggunakan jam istirahat seperti mengobrol dan bersantai sejenak. Pada taman ini sudah ada upaya untuk mengaitkan aktivitas dengan jalur hidrologis, di mana terhadap fasilitas meja kursi yang ditempatkan mendekati jalur hidrologis. Taman Inklusi merupakan taman yang berbatasan langsung dengan Taman Maluku. Saluran air pada taman ini memiliki dimensi konsisten dan tidak ada penyumbatan, menghasilkan debit air yang konsisten juga. Bentuk jalur hidrologis taman ini adalah sungai. Hal yang membedakan dengan Taman Maluku adalah banyak air buatan yang menyebabkan kurangnya genangan air. Aktivitas yang dapat ditemukan adalah berjualan, mengobrol, bersantai, olahraga, dan bermain. Taman Inklusi tidak ditemukan interaksi antara aktivitas dengan jalur hidrologis. Jalur hidrologis hanya sebagai penggelontoran air dan tidak berfungsi terhadap aspek sosial budaya. Taman Sumringah merupakan taman yang terletak di Sumarekon, Bandung. Merupakan taman buatan yang didesain dengan keberadaan danau buatan sebagai bentuk jalur hidrologis. Aktivitas yang terdapat di Taman Sumringah ini adalah berolahraga, bersantai, mengobrol, dan bermain sepeda. Pada Taman Sumringah sudah ada upaya untuk mengaitkan aktivitas dengan jalur hidrologis, di mana fasilitas yang disediakan berorientasi terhadap danau buatan, sehingga pengguna dapat menikmati ke danau ketika menggunakan fasilitas yang ada. Taman terakhir, Taman Masjid Al-Jabar merupakan taman yang terletak mengelilingi Masjid Raya Al-Jabar. Taman ini dibatasi dengan danau retensi yang merupakan bentuk jalur hidrologis. Berkaitan dengan nama-nama taman di sana, tercium wangi bunga di beberapa titik dalam taman. Untuk aktivitas pada Taman Masjid Al-Jabar adalah olahraga, bersantai, mengobrol, dan juga berjualan. Ditemukan adanya interaksi antara aktivitas dengan jalur hidrologis yang melewati taman, yaitu lomba mendayung. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sekitar melihat adanya potensi pada jalur hidrologis di Taman Masjid Raya Al-Jabar. Analisis terhadap data-data pada taman-taman yang teliti menghasilkan kesimpulan bahwa interaksi antara fungsi tata air dengan fungsi sosial budaya cenderung belum terjadi. Taman Masjid Al-Jabar memiliki kinerja terbaik dalam menciptakan secara terencana keterhubungan antara fungsi sosial budaya dengan fungsi ekologis hidrologisnya. Diikuti dengan Taman Maluku yang memiliki kinerja terbaik dalam upaya mengangkat fungsi ekologis hidrologis sebagai bagian dari pengelolaan air limpasan hujan. Sedangkan Taman Lansia memiliki kinerja terbaik hanya pada fungsi ekologis hidrologisnya, khususnya dalam penggelontoran air. Sekian video hasil kegiatan penelitian kami. Terima kasih.